Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping, kembali lagi dengan saya di channel Caping Petani. Apa kabar semuanya Sobat Caping? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, buat Sobat Caping yang baru saja melihat channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah Sobat Caping, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tentang pembuatan atau cara membuat pupuk organik cair yang tinggi akan manfaatnya sebagai pelebat buah. Nah, tentu Sobat Caping penasaran, apa saja sih bahan-bahannya? Nah, untuk itu bisa langsung kita praktekkan bagaimana cara membuatnya. Nah, Sobat Caping, pupuk yang akan kita buat ini sangat kaya akan manfaatnya untuk fase generatif atau fase pembungaan serta pembuahan. Bahan-bahan yang akan kita gunakan tentu saja yang tinggi akan unsur hara seperti kalium, kalsium, dan fosfornya, serta memiliki kandungan asam amino. Bahan yang akan kita buat dalam pembuatan pupuk cair, yang pertama itu kita siapkan air leri atau air rendaman beras sebanyak 2 liter. Nah, air leri atau air cucian beras ini sudah kita diamkan selama 1 malam. Kemudian yang selanjutnya ada air rebusan dari keong. Nah, ini bahan selanjutnya itu keong, dan ini adalah hasil air rebusannya. Selanjutnya ada 1 butir telur. Selanjutnya ada micin, dan yang terakhir yaitu ada mikroorganisme lokalnya. Sobat Caping, dalam pembuatan pupuk organik cair yang super dahsyat ini, bahan-bahan yang kita gunakan sangat mudah ditemukan serta murah dan bahkan gratis. Seperti misalnya yang ini bahan keong yang tinggi akan kandungan protein serta asam aminonya. Ini tidak perlu kita membelinya. Kita bisa mengambilnya atau mengutipnya di sekitaran sawah. Selain bahan-bahannya murah serta mudah ditemukan, tentunya pembuatan pupuk organik cair ini sangat gampang untuk kita lakukan. Nah Sobat Caping, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita lakukan pembuatan pupuk organik cair yang super dahsyat sebagai pelebat buah. Ini adalah air cucian beras sebanyak 2 liter. Kemudian kita pecahkan telurnya ke dalam wadah. Lalu kita aduk sampai merata. Setelah merata, kita tuangkan ke dalam air cucian beras. Selanjutnya kita tuangkan micin sebanyak 1 sendok makan, dan kita aduk-aduk lagi. Setelah tercampur rata, kita tambahkan air rebusan keong yang sudah kita buat sebelumnya sebanyak 250 ml. Kemudian kita campurkan di wadah ini. Nah, dan yang terakhir kita tambahkan bakteri atau mikroorganisme lokalnya sebanyak 250 ml juga. Nah, setelah semua bahan-bahan ini kita satukan, kemudian kita aduk hingga merata. Setelah teraduk sampai merata, pupuk ini sudah jadi dan bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. Dan untuk sisanya bisa kita simpan ke dalam wadah botol yang tertutup dan kita lakukan fermentasi. Nah Sobat Caping, pupuk yang kita buat tadi sudah jadi, dan pupuk ini
bisa kita langsung gunakan atau aplikasikan ke tanaman kita. Dengan mengaplikasikan pupuk organik cair kita ini, tanaman akan mendapatkan manfaatnya seperti merangsang pembungaan serta mengurangi rontok pada bunga, dan selanjutnya bisa memperbanyak buah serta membuat buah menjadi manis rasanya. Dan yang tak kalah pentingnya, pupuk organik cair kita ini bisa sebagai sumber makanan dari mikroorganisme yang ada di dalam tanah serta menyuburkan tanah kita. Nah Sobat Caping, untuk pemberian pupuk organik cair ini bisa kita lakukan di 2 waktu, yaitu yang pertama pada pagi hari dan yang kedua yaitu pada sore hari. Dalam penggunaan pupuk organik cair ini kita bisa mengaplikasikannya secara kocor dan juga spray atau penyemprotan. Untuk dosis penggunaannya, apabila kita menggunakannya dengan cara kocor, kita bisa melarutkan pupuk organik cair kita ini sebanyak 15-20 ml, kemudian kita encerkan atau larutkan ke dalam wadah 1 liter air dan kita kocorkan ke tanaman kita. Selanjutnya, apabila kita menggunakannya dengan cara spray atau semprot, bisa kita larutkan pupuk organik cair kita ini dengan dosis 10-15 ml ke dalam 1 liter air. Kemudian kita lakukan penyemprotan ke tanaman kita. Nah, untuk interval penggunaannya atau pengaplikasiannya, kita bisa melakukan secara rutin, yaitu 1 minggu sekali. Nah, perlu sobat ketahui, walaupun pupuk ini pupuk organik cair, kita jangan terlalu sering mengaplikasikannya atau setiap hari mengaplikasikannya. Karena efek dari pemberian ini secara berlebihan atau setiap hari bisa mengakibatkan tanah kita atau tanah pada tanaman kita menjadi asam. Sehingga apabila tanah asam, unsur hara tidak akan terserap ke tanaman kita. Jadi sesuatu yang berlebihan tidak akan baik hasilnya. Nah, jadi Sobat Caping, apabila di rumah kita atau di rumah Sobat Caping sudah ada bahan-bahan ini, bisa langsung Sobat Caping buat. Dan jangan menunda-nunda waktu, karena kita dapat membuat pupuk ini secara mandiri, mudah, murah, serta gampang membuatnya. Dan tentunya nantinya kita akan merasakan manfaatnya dari pupuk organik cair ini. Terlepas dari harga pupuk kimia sintetis yang sudah mahal sekarang ini, tidak ada salahnya kalau kita membuat pupuk secara mandiri, karena harganya sangat murah, bahannya mudah kita temukan, serta gampang membuatnya. Nah Sobat Caping, jadi sekarang ini kita harus memulai untuk menjadi petani yang mandiri, petani yang cerdas, serta petani yang berdaulat. Karena semuanya bahan-bahan yang kita gunakan untuk ketanaman kita ada di sekeliling kita, serta gampang cara membuatnya. Nah Sobat Caping, demikianlah video kali ini tentang cara pembuatan pupuk organik cair yang super dahsyat untuk pelebat buah. Jangan lupa buat Sobat Caping untuk selalu mendukung channel ini dengan cara di subscribe, komen, like, dan share, agar channel Caping Petani ini semakin maju dan terus berkembang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.